Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Elva Putriana selaku Kepala Subbagian Administrasi dan Personalia Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati. Mengelola SDM menjadi sangat kritikal dalam suatu organisasi. Pengelolaan SDM banyak sudut pandangnya. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai proses pengelolaan SDM di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati. Dalam proses pengelolaan SDM, kita harus mendapatkan SDM yang terbaik karena tantangannya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati ini masih banyak ditemui karyawan baru yang masih fresh graduate. Jika pengelolaan SDM-nya kurang baik, bisa jadi menghambat kinerja tim atau bahkan bisa merusak kinerja tim yang sudah ada. Nah, bagaimana mengintegrasikan karyawan baru dengan tim yang sudah ada ini? Karena di tahun 2022, RSIA Mutiara Hati dengan turnover lebih dari 5% yang mengajak saya untuk berpikir bagaimana agar presentase tersebut bisa di angka 0%. Dengan tujuan mengintegrasikan karyawan baru ini agar bisa mendukung tim yang sudah ada dan memperbaiki produktivitas tim yang sudah ada, karena ada beberapa karyawan yang bekerja dari awal berdiri rumah sakit ini dan kami sulit untuk merubah budaya yang sudah ada. Dan selanjutnya bisa melewati masa percobaan di hari pertama, di minggu pertama, di bulan pertama, bisa begitu mudah beradaptasi dengan lingkungannya, adaptasi dengan pekerjaannya, serta tim barunya. Dalam periode training di 3 bulan, kita sudah bisa memastikan apakah karyawan ini mau dilanjutkan atau tidak. Bahkan di bulan pertama atau kedua, sudah bisa melihat itu dengan mudah. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam proses penerimaan karyawan baru di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati. Yang pertama yaitu orientasi umum dan khusus. Mengenalkan dengan tim yang sudah ada dan rekan-rekan di ruangan yang sama dan di luar ruangan dalam satu gedung yang sama. Dan hal ini harus terencana dalam 1 atau 2 minggu, karyawan baru harus sudah kenal teman satu ruangan maupun di luar ruangan. Yang kedua yaitu dokumen. Dokumen tidak kalah penting, harus dilengkapi ke bagian HRD terkait dengan penggajian, mau hitung pajak datanya sudah lengkap, sebagai single atau family, punya anak berapa dan lain-lain. Termasuk data pernah kerja di mana dan uraian tugasnya apa, sehingga nantinya HRD bisa proses terkait promosi, gaji, pajak, dan proses kerja semua datanya sudah di-record dengan baik. Yang ketiga yaitu kebijakan perusahaan, mengenalkan aturan yang boleh dan mana yang tidak boleh, jam kerjanya, hari kerjanya, cuti, hak cuti, dan lain-lain. Tugas dan tanggung jawab, kewenangannya apa, dan berhubungan dengan siapa saja, dan termasuk terkait dengan struktur organisasi perusahaan, struktur organisasi rumah sakit, dan struktur organisasi yang ada di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu target kinerja ketika sudah perform. Hal ini harus butuh pendampingan, butuh pelatihan, dan SOP kerja yang jelas, supaya segera mencapai standar ideal sebagai karyawan baru. Dan yang terakhir yaitu feedback. Atasan harus mereview apakah sudah oke atau belum, sesering mungkin, harian atau mingguan, sesuai dengan pekerjaannya. Agar karyawan tersebut tahu itu sudah bagus atau itu sudah benar. Tapi apabila mereka melakukannya salah, mereka juga harus segera tahu bagaimana harus diperbaiki sesuai dengan kesepakatan bersama. Jangan dibiarkan melakukan kesalahan berlarut-larut sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun sampai menjadi kebiasaan, agar seminggu 2 minggu bisa produktif mencapai target tersebut. Nah, sekian penjelasan tentang proses pengelolaan SDM di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.